Hai guys, jumpa lagi di Stema TV, di program yang selalu hadir setiap Jumat dengan membawa berbagai informasi menarik seputar ilmu pengetahuan, seni budaya, hiburan dan olahraga yang dikemas menjadi satu program Stema Fact. Wah, tahun 2022 ini sudah hampir sampai di ujung tahun ya. Sudah bulan Oktober ini loh. Orang-orang di dunia di bulan Oktober ini akan merayakan hari yang ditunggu-tunggu karena keseruannya. Iya, perayaan Halloween yang akan dirayakan orang-orang serentak di seluruh dunia setiap tanggal 31 Oktober. Berbicara tentang hari Halloween, apa yang ada di benak kalian guys? Pasti labu yang memiliki mata menyala, atau orang-orang yang mengenakan kostum hantu, kemudian keliling tetangga mencari permen atau trick or treat. Pokoknya macam-macam ya. Apalagi seiring berjalannya waktu, perayaan Halloween akan makin beraneka ragam bentuknya. Nah, di Stema Fact episode 16 kali ini, kami akan kupas semua tentang Halloween spesial untuk kalian semua, biar makin seru nanti merayakan Halloween-nya ya. Namun sebelum kita mulai membahasnya, jangan lupa untuk selalu like, share, dan komen semua video-video dari Stema TV, agar kami lebih semangat lagi untuk menyajikan informasi-informasi menarik ke depannya. Oke, mari jelajahi si dunia bersama Stema Fact. Oke, yang pertama kita akan bahas adalah sejarah perayaan Halloween. Mungkin banyak yang bertanya-tanya mengapa ada perayaan Halloween. Dari negara manakah awal perayaan ini dan mengapa sehingga semua belahan dunia turut merayakannya. Halloween adalah salah satu momen yang menyenangkan sekaligus menegangkan dalam setahun, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa. Kostum-kostum yang seram, tempat trick or treat, atau hanya sekedar kejadian seram biasa. Tetapi banyak dari kita yang tidak tahu bagaimana sejarah Halloween yang luar biasa ini berakar. Pada awalnya, Halloween adalah festival panen. Ribuan tahun yang lalu bangsa Celtic yang tinggal di Irlandia, Inggris, dan Prancis menandai akhir musim panas dan awal musim dingin dengan festival panen. Mereka menyebut festival ini sebagai Samhain atau menabur, yang bila diterjemahkan menjadi akhir musim panas. Bangsa Celtic percaya bahwa festival ini akan membuat dewa-dewa mereka senang, sehingga dewa-dewa tersebut akan melindungi mereka dan tanaman mereka selama musim dingin yang panjang dan keras di kemudian hari. Selain menyebabkan masalah dan merusak tanaman, kehadiran roh dari dunia lain konon dapat membantu pendeta Celtic untuk meramal masa depan. Untuk memperingati peristiwa itu, pendeta Celtic akan membuat api unggun yang besar, di mana orang-orang akan berkumpul untuk membakar tanaman dan hewan sebagai persembahan kepada dewa mereka. Lalu bagaimana festival panen ini berubah menjadi nama Halloween? Ketika bangsa Celtic akhirnya memeluk agama Kristen, mereka mulai menyebut hari pertama bulan November sebagai All Saints Day. All Saints Day juga disebut sebagai All Hallows dalam bahasa Inggris kuno. Orang-orang mulai menyebut malam sebelum tanggal 1 November sebagai All Hallows Eve dan akhirnya menjadi Halloween. Berikutnya adalah kostum seram pada perayaan Halloween. Seperti kita ketahui bersama ya guys, momen Halloween yang paling ditunggu-tunggu adalah memakai kostum seram atau kostum hantu. Orang-orang dewasa maupun anak-anak akan berlomba-lomba berdandan seseram mungkin dan berlomba dengan yang lain siapa yang paling seram dan keren pada malam itu. Namun penggunaan kostum seram pada malam Halloween juga ada sejarahnya loh guys. Jadi orang-orang percaya bahwa hantu berjalan di jalanan pada malam Halloween, dan hantu-hantu itu takut bertemu dengan hantu yang lain. Wah, hantu ternyata takut dengan hantu jenis lainnya ya. Lalu karena hal itu, orang-orang mulai memakai topeng untuk menipu hantu-hantu agar percaya bahwa mereka adalah roh-roh yang lainnya. Tak lama kemudian, orang-orang mulai mengenakan kostum dan pakaian mewah untuk dipadukan dengan topeng di hari Halloween. Makanya di zaman sekarang setiap menjelang 31 Oktober, banyak sekali kegiatan-kegiatan seperti perlombaan dan yang lain sebagainya yang berkaitan dengan kostum seram atau kostum hantu di berbagai tempat. Kemudian pada puncaknya di tanggal 31 Oktober adalah saat orang-orang merayakan malam puncak keseruan Halloween. Yang ketiga adalah Jack-o'-lantern. Salah satu ikon Halloween selain orang-orang berparade memamerkan kostum seram adalah buah labu yang memiliki wajah menyala yang disebut dengan Jack-o'-lantern. Si labu menyala Jack-o'-lantern ini menghiasi setiap halaman rumah-rumah penduduk yang merayakan Halloween. Mereka juga ada di dalam dekorasi rumah, pakaian, bahkan makanan di malam itu tak luput dari bentuk labu seram ini. Lalu mengapa ada labu seram ini? Berikut ini adalah sejarahnya. Jadi guys, ada sebuah legenda Irlandia kuno tentang seorang pria yang sangat jahat dan licik bernama Jack yang selalu mempermainkan orang. Ketika dia meninggal, dia tidak diizinkan masuk ke surga ataupun ke neraka, sehingga dia harus berjalan di bumi sejak saat itu. Nah, satu-satunya hal yang Jack miliki untuk memandunya dalam perjalanan adalah lubang yang dilubangi dengan lampu di dalamnya. Dari sinilah kita mendapatkan nama Jack of the Lantern yang berubah menjadi Jack-o'-lantern. Nah, ketika pemukim Eropa tiba di Amerika, mereka menyadari bahwa labu akan jauh lebih mudah untuk diukir karena lembut dan akan memberikan cahaya berwarna oranye yang lebih terang daripada lobak. Inilah mengapa Jack-o'-lantern diukir dari
labu. Nah, sekarang tahu kan ya guys, kalau awalnya Jack O'Lantern itu bukan labu, melainkan lobak. Karena tidak semua negara menghasilkan lobak besar dan terkesan sulit untuk melubangi lobak, maka imigran Eropa di Amerika menggantinya dengan labu. Konon di negara Asia yang jarang ditemukan labu berukuran besar seperti Jack O'Lantern pada umumnya, mengganti labu dengan semangka. Bahkan ada di belahan dunia lain menggantinya dengan kentang. Ada-ada saja ya guys. Mungkin nanti saya akan membuat Jack O'Lantern dari kelapa. Berikutnya ada trick or treat. Nah, yang ini berubah jadi seru karena tradisi berganti di Amerika ya guys. Jadi anak-anak berpakaian hantu tapi gak seram. Mereka keliling dari rumah ke rumah untuk teriak trick or treat, dan kemudian tuan rumah akan memberikan permen, coklat atau kue. Anak-anak sangat antusias menunggu momen ini. Permen-permen hasil mereka keliling sekomplek itu sangat berarti buat mereka loh. Namun, awal mula cerita trick or treat ini tidak seseru ini guys. Jadi guys, bertahun-tahun yang lalu, orang-orang tidak hanya takut bertemu hantu pada malam Halloween. Mereka juga takut hantu atau roh-roh akan masuk ke dalam rumah. Mereka mulai meninggalkan mangkuk-mangkuk makanan di luar pintu mereka untuk menghalangi hantu-hantu itu masuk. Seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai tidak terlalu takut pada hantu dan mulai memakan makanan yang enak-enak itu sendiri. Beberapa orang mengatakan bahwa ini adalah awal dari trick or treating. Ada cerita lain yang mengklaim bahwa trick or treating dimulai ketika orang-orang mulai memberikan kue sebagai imbalan atas doa-doa yang dipanjatkan untuk kerabat mereka yang telah meninggal pada All Souls Day di Inggris. Alih-alih hanya untuk mendapatkan kue, anak-anak mulai mengunjungi tetangga mereka untuk mencari makanan, minuman, dan juga uang. Anak-anak mengenakan kostum dan berkeliling dari rumah ke rumah untuk meminta trick or treat untuk mendapatkan hadiah seperti coklat, permen, atau uang. Beberapa rumah ditutupi dengan dekorasi untuk membuat pengalaman ini benar-benar menarik. Tradisi pergi dari rumah ke rumah sudah ada di Inggris dan Irlandia dalam bentuk souling, di mana anak-anak dan orang-orang miskin akan bernyanyi dan berdoa untuk orang mati dengan imbalan. Sedangkan pertanyaan trick or treat berasal dari Amerika. Nah, jadi gitu guys kisahnya. Kenapa ada anak-anak berkeliling mencari permen dan kue pada malam Halloween? Awalnya ternyata cukup menyedihkan ya guys. Yang kelima adalah hewan-hewan terkait Halloween. Saat perayaan Halloween, selain Jack O'Lantern si labu menyala yang menghiasi sudut-sudut rumah penduduk, ada juga hewan-hewan yang dianggap berurusan dengan Halloween, seperti kucing dan juga burung hantu. Sehingga bentuk mereka tak luput dari hiasan dekorasi rumah, kue-kue, dan corak pakaian edisi perayaan Halloween di berbagai negara. Dekorasi rumah untuk Halloween tidak lepas dari gambaran berbagai satwa, terutama kucing hitam, burung hantu, kelelawar, dan juga tikus. Mengapa kedua hewan mengemaskan tersebut kerap diartikan dengan tradisi Halloween? Mitos kucing hitam dianggap sebagai pembawa kematian datang dari masa wabah hitam pada abad ke-14 yang menyebabkan populasi kucing di Eropa menurun drastis. Selain itu, abad ke-16 saat Amerika Serikat gencar memburu penyihir wanita, mereka menuduh kucing hitam sebagai jelmaan para penyihir. Bagaimana dengan burung hantu? Menurut mitos Eropa di abad pertengahan, burung hantu kerap dikaitkan dengan kematian. Konon katanya, mendengar cuitan burung hantu saja artinya kematian sudah dekat. Selain itu, sebagai hewan yang aktif di malam hari, burung hantu kerap dikaitkan dengan aktivitas okultisme yang dilakukan para penyihir. Sama seperti kucing hitam, mereka pun dituduh sebagai jelmaan penyihir. Identik dengan vampir dan penyihir, kelelawar otomatis masuk ke dalam dekorasi Halloween. Sebagai makhluk nokturnal, kelelawar kerap dikaitkan dengan aktivitas penyihir di malam hari. Menurut mitologi Celt, kelelawar yang keluar dan masuk sering menjadi tanda bahwa jam penyihir sudah tiba. Ih, serem ya kalau seperti itu maksudnya. Tapi jangan khawatir, Halloween zaman sekarang tidak seseram dulu guys. Berikutnya saya ada tradisi perayaan Halloween di berbagai negara. Guys, seperti saya bilang tadi ya, seiring berjalannya waktu ternyata benar perayaan Halloween di berbagai negara berubah sesuai dengan kearifan lokal masing-masing ya. Entah ini benar perayaan Halloween yang kita maksud, atau mungkin negara-negara tersebut memiliki tradisi serupa, yaitu tentang hari hantu. Kita lihat dulu ya guys ya. Yang pertama ada Hari Kematian atau Day of the Dead di Meksiko. Perayaan Day of the Dead biasanya diselenggarakan selama 3 hari dan dimulai pada tanggal 31 Oktober. Setiap daerah di Meksiko tentunya memiliki ciri khas masing-masing untuk merayakannya. Misalnya seperti di Janicio yang selalu dimeriahkan dengan tarian budaya dan para nelayan yang mendayung sambil membawa obor juga berkunjung ke makam keluarga di malam hari. Satu hal yang menjadi khas di acara Day of the Dead ini adalah atribut tengkorak yang ikonik. Kemudian berikutnya ada Hari Dracula atau Day of the Dracula di Rumania. Rumania memang sangat terkenal dengan legenda Dracula. Maka tak heran jika ada tradisi Halloween di sana yang bernama Day of Dracula. Tradisi ini juga dianggap sebagai salah satu tradisi untuk Halloween di berbagai negara yang cukup menarik perhatian. Biasanya, orang-orang di berbagai belahan dunia datang ke Rumania untuk merayakan Halloween di Brand Castle yang dianggap sebagai kastil Vlad dan Dracula. Kastil ini dipercaya pernah didatangi oleh Vlad dan menjadi latar tempat dalam novel Dracula. Jika ingin mengikuti perayaan
tersebut, kamu bisa mengikuti dengan paket tour yang telah disediakan oleh Count Dracula for Halloween. Kemudian berikutnya ada The Hungry Ghost Festival di Hong Kong. Festival ini sering juga disebut dengan Yuelan, yang biasa diselenggarakan pada hari ke-15 pada bulan ke-7 dalam kalender Tiongkok. Dan orang-orang Tionghoa biasa menyebutnya dengan sembayang hantu. Tradisi yang dilakukan saat festival ini adalah memberikan sesaji persembahan berupa buah dan membakar uang kertas. Hal tersebut bertujuan agar roh-roh bisa menikmati buah-buahan tersebut dan juga uang kertasnya, sehingga mereka tidak mengganggu masyarakat. Selain perayaan tradisional, masyarakat Hong Kong juga merayakan Halloween secara modern dengan kostum dan parade seperti umumnya. Jadi yang ini memang bukan merayakan Halloween ya, tapi memang sebuah tradisi yang aslinya mirip. Kemudian yang berikutnya ada Kawasaki Halloween Parade di Jepang. Parade ini berlangsung di kawasan Kawasaki, Jepang, di mana masyarakat Jepang yang memang gemar melakukan cosplay akan mengenakan kostum seram bertema Halloween dan akan berjalan mengelilingi kota. Tradisi ini telah berjalan sejak tahun 1996 dan selalu diselenggarakan pada akhir bulan Oktober. Orang-orang yang ikut parade ini diwajibkan berdandan dengan berbagai tampilan khas Halloween, terutama karakter yang menyeramkan. Nah itu dia tadi guys pembahasan kali ini tentang hari Halloween. Ternyata dirayakan di seluruh belahan dunia. Walau sebagian negara memang memiliki hari perayaan yang berkaitan dengan hantu-hantuan sehingga disebut dengan Halloween juga. Tapi untuk Halloween internasional tetap dirayakan di 31 Oktober. Di Indonesia sendiri walau tidak seheboh di Eropa, perayaan Halloween masih terasa di mana pusat perbelanjaan mulai memasang Jack-o'-lantern sebagai dekorasi. Maraknya penjualan kostum nenek sihir dan juga kucing hitam, larisnya penyewaan baju dan juga kostum karena anak-anak sekolah internasional akan merayakan dengan meriah. Pokoknya seru deh di mana-mana. Dan sampai di sini dulu pembahasan tentang hari Halloween dan segala seluk-beluknya pada Stema Fact Jumat ini. Semoga memberikan wawasan yang menarik untuk kalian semua ya guys. Oh ya, Halloween tahun ini kamu mau pakai kostum apa guys? Kalau saya sih rahasia ya. Oke deh, sampai jumpa lagi di episode Stema Fact selanjutnya Jumat depan ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen serta follow semua sosial media dari Stella Maris. Happy Halloween dan mari jelajah isi dunia bersama Stema Fact.